semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 5. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar muatan IPS tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Apa itu flora? Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Dan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Setiap negara mempunyai flora dan fauna endemik. Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis hewan atau tumbuhan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lainnya. Apakah anak-anak pernah melihat bunga rafflesia atau bunga bangkai? Iya betul, pernah. Bunga yang besar. Ya, di manakah bunga rafflesia itu hidup? Bunga rafflesia dapat kita temukan di Taman Nasional Bengkulu. Marilah anak-anak hebatku, kita belajar berbagai flora dan fauna endemik di negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama kita belajar di negara Indonesia. Di negara Indonesia ada flora berupa bunga rafflesia, anggrek hitam, kayu cendana, kayu kepu, kayu eboni, bambu manggong, dan lain-lain. Ada faunanya juga berupa banteng Jawa, kasuari kerdil, penyu hijau, badak Sumatera, owa Jawa, jalak Bali, komodo, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita ke negara Malaysia. Di negara Malaysia juga terdapat flora dan fauna endemik. Di sini ada floranya berupa asam keranji, cempaka kuning, dadap, merbau, dan sambung darah. Fauna di Malaysia ada baning coklat, bulus, garangan Jawa, harimau Malaysia, kebun, atak gembong, dan labi-labi. Fauna endemiknya adalah jeruk kamalansi, johar, yakal, apitong ipil, mayapis, bayan, dan launa. Sedangkan faunanya ada tersius, betet kepala Filipina, blekok sawah, elang ikan kepala kelabu, tamarau, dan kuya batok. Itu adalah di negara Filipina. Untuk selanjutnya ada di negara Thailand. Ya, di negara Thailand. Negara Thailand ada apa di negara Thailand? Kita lihat. Ada pohon tengguli dan mangrove. Ada faunanya gajah, kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan seladang. Negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam, floranya ada meranti merah dan meranti kuning. Sedangkan faunanya cupang Brunei, peladuk kancil. Negara selanjutnya adalah negara Laos. Di negara Laos ada flora berupa bambu, liana, dan rotan. Untuk faunanya ada macan kumbang, gajah, harimau, dan macan tutul. Selanjutnya negara Myanmar.
negara Myanmar terdapat flora pohon ek, pinus, pohon paku, dan tumbuhan padau. Untuk faunanya ada babut, babi hutan, kijang, serau, dan merak hijau. Kita dari Myanmar kita ke negara Vietnam. Di negara Vietnam ada bambu, ada pinus, dan juga mangrove. Untuk faunanya ada babi batang, musang rasai, pelanduk kecil, dan macan tutul. Dari negara Vietnam kita akan pergi ke negara Kamboja. Di Kamboja terdapat flora, palma, borassus, lamtoro, dan daun jintan. Sedangkan faunanya ada kukang kerdil, seladang, dole, belibis, huao, merak, dan itik liar. Negara yang terakhir yaitu negara Singapura. Ada apa flora fauna di Singapura? Kita belajar flora terlebih dahulu. Flora di Singapura ada pohon soga, pohon Kamboja, tembusu, dan bougainville. Sedangkan faunanya ada bulus, kehung, kepala timah, dan lebah. Bagi anak-anak, mengasihkan bukan? Iya. Pembelajaran pagi hari ini sungguh mengasihkan. Kita telah berjalan-jalan di negara-negara ASEAN untuk melihat flora dan faunanya. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak di rumah mempunyai patung hewan? Wah, mungkin ada yang mempunyai patung gajah, patung kura-kura. Bentuknya bagaimana? Pasti menarik dan bagus. Pembelajaran selanjutnya SBDP kita akan belajar tentang hasil karya seni patung. Hasil karya seni patung itu akan kita pamerkan. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Sedangkan pameran hasil karya bertujuan untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain atau orang banyak. Di mana kita dapat melakukan pameran? Kita dapat melakukan pameran di dalam kelas ataupun di sekolah kita. Dan karya-karya yang dipamerkan adalah karya hasil anak-anak semua, para siswa. Manfaat dari pameran sekolah yang pertama, menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Yang kedua, menyampaikan ide, saran, atau kritik yang objektif. Sedangkan manfaat yang ketiga, terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Manfaat yang keempat, untuk melatih siswa bertanggung jawab dan bekerja sama. Untuk membuat pameran karya seni diperlukan beberapa tahap agar pameran dapat berjalan dengan lancar. Tahap yang pertama, menyiapkan ruang pameran. Ruang yang akan dipakai perlu dibersihkan, ditata, dan dirapikan, dibuat dekor agar ruangan menjadi lebih menarik. Yang kedua, menyusun hasil karya patung. Kelompokkan hasil karya patung berdasarkan bahan yang digunakan dan pewarnaannya. Hasil karya diberi keterangan nama pembuat dan juga kelas anak-anak semua. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku dapat membuat pameran dari hasil karya kalian semua ketika kondisi sudah membaik. Ibu yakin hasil karya
hebat, sangat indah dan menarik. Sampai di sini, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Tetap semangat, terus jaga kesehatan.